Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kacau-kacau luar biasa begitu. Anak bocil ya dijadikan sebagai alat ya, melibatkan atau dilibatkan dalam kampanye Pilpres di 2024. Prabowo Gibran. Ini menjadi trending loh begitu kan ya. Ini gimana tim Prabowo Gibran begitu kan? Kok seolah-olah ada sesuatu apa mereka begitu? Kok tidak kreatif sama sekali? Apa sih ya yang kemudian bisa menjadi menjadi keterlibatan si anak bocil itu begitu. Toh pada akhirnya dia kan tidak punya suara di situ begitu. Bagaimana Bawaslu, tanggapan Bawaslu itu begitu? Ya Bawaslunya mengkem begitu kan, tidak bisa ngapa-ngapain mereka. Tim sukses Prabowo Gibran libatkan anak-anak dia TK begitu kan ya, melibatkan anak TK dalam berkampanye di sekolahan ya di Pamekasan. Wow, ternyata berada di Madura begitu. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu dilakukan begitu kan. Ya, kemana hari ini begitu kan? Ya masyarakatnya di situ begitu. Anak TK dijadikan sebagai alat ya, ada keterlibatan, dia tahu apa coba bayangkan begitu kan ya. Anak kecil tidak tahu apa-apa mereka begitu. Ya pada kenyataannya sekarang sudah dimanfaatkan, kurang kreatif di situ. Hanya sia-sia saja begitu kan. Ya mungkin karena banyak orang yang menolak terkait dengan adanya kaos Prabowo yang ada di Pamekasan, yang ada di Madura, maka mau tidak mau mungkin dikasihkan kepada anak kecil di situ walaupun ya sudah tidak selera, walaupun sudah tidak cocok pakaiannya, ada yang besar di situ begitu kan. Lihat saja mereka begitu. Jadi ini ada kekacauan yang sangat luar biasa kita berpikir itu begitu. Jadi tim kreatif Prabowo itu bagian daerah Madura itu saya kira kurang kreatif lah. Masa melibatkan anak-anak itu begitu kan? Toh pada kenyataannya tidak punya suara mereka begitu. Apa manfaatnya begitu? Sekarang itu masyarakat kan sudah cerdas di situ. Ya buat apa hanya anak-anak di situ dilibatkan tapi tidak punya suara, tidak punya simpati begitu kan, yang bisa menaikkan elektabilitas Prabowo, apalagi di Pamekasan, apalagi di Madura, yang sudah jelas-jelas banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Saya kira ada kekeliruan ya, ada kekacauan luar biasa. Nggak tahu sih apakah ini karena dapat kaos ya mau dibagikan kemana atau apa, bingung mereka begitu, sedangkan tetangga sana sini begitu ada yang mendukung Anies Baswedan, ada yang mendukung Ganjar, mau tidak mau apakah melibatkan seperti itu, atau kepala TK-nya atau orang-orang yang kemudian punya peran di situ begitu kan. Ini kan luar biasa ngacoknya di situ begitu kan. Ya inilah di Indonesia kita begitu kan ya, semua apapun bisa dilakukan, padahal baju-baju mereka begitu sampai ke bawah ya, kayak rock di situ begitu. Sangat sangat disayangkan. Ini menjadi trending news katanya begitu ya. Bahkan percuma yang ditegur paling sekolahannya. Ini rupanya salah satu tujuan bagi-bagi susu dan memaafkan anak-anak demi kepentingan syahwat politik tanpa punya rasa malu. Gimana kalau jadi pemimpin betulan di situ begitu. Komentar-komentar netizen seperti itu begitu. Jadi coba bayangkan kalau kita melihat dengan sebuah realitas ya, tidak hanya di Madura, di berbagai daerah banyak di situ begitu. Lantas pertanyaannya, kemana Bawaslu hari ini begitu kan? Apakah tutup mata dan telinga hari ini? Ya anak kecil dilibatkan sana sini, ya CFD dijadikan sebagai alat kampanye begitu kan? Mentang-mentang berkuasa, ya apapun dilakukan, bukan seperti itulah negara kita begitu kan? Maka kita sebagai masyarakat tidak hanya tinggal diam, ya harus tegur Bawaslunya di situ begitu. Jangan hanya memakan gaji buta mereka begitu kan ya. Paling ya ditegur sana sini. Ya maka saya katakan sejak awal, Bawaslu itu, senjata Bawaslu itu 4 begitu kan ya. Pertama, mengkaji, ya menelusuri begitu, mempelajari begitu kan, menelusuri di situ begitu. Ada 4 mereka begitu. Ya kalau tidak mengkaji ucapannya ya menelusuri. Kalau tidak menelusuri ya mereka akan memperdalami begitu kan ya. Kalau tidak memperdalam ya akan dikaji dan sebagainya. Itulah komentar-komentar Bawaslu hari ini. Saya kira harus punya ya penegak yang kemudian benar-benar pro terhadap rakyat di situ begitu kan. Benar-benar bagaimana kalau itu melanggar ya silahkan melanggar. Ini kan ada undang-undangnya loh begitu kan. Kemana Bawaslunya begitu kan ya. Ini yang peran-peran penting sekali. Bawaslu RI-nya saja mingkem begitu kan ya, apalagi daerah begitu kan. Bahkan ya saking gak ada pendukung paslon nomor 2, anak TK pun ya dijadikan pendukung, bukan begitu ya, CA Jengcut. Sangat memalukan. Bisa saja seperti itu begitu kan.
hancur begitu kan ya, karena tidak ada pendukung apalagi di Madura begitu kan. Yang dulu ya pendukung Prabowo yang basisnya masih di 2019 di situ, saya kira sudah beralih dukungan kepada Anies Baswedan. Mengapa? Karena pendukung Prabowo dengan pendukung Anies Baswedan itu sama mereka di tahun 2019 sampai tahun 2023. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak suka kepada Gibran tapi pendukung Prabowo, dia akan beralih dukungan kepada Anies Baswedan di situ. Sudah jelas mereka ya. Apalagi pusatnya di Madura. Saya kira di Madura itu ya lihat saja di Pamekasan ya, di Sampang ya, di Bangkalan begitu, di Sumeneb. Karena pada kenyataannya semua orang kan sudah punya gerbong masing-masing di situ. Tapi ya melihat dengan situasi politik hari ini, walaupun sudah menyatakan banyak yang kemudian mendukung Prabowo, ada yang mendukung Anies, ada yang mendukung Ganjar, saya pastikan Madura itu bisa dijadikan sebagai lumbung kemenangan Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Bahkan salah satunya komentar ini, saya yakin Bawaslu tidak punya nyali ya, cuma sekarang lagi ya kalang kabut. Berpikir buat cari alasan pembenaran. Kasihan ya, betul moral dan mental kalian ya. Ini kritikan-kritikan kepada Bawaslu begitu kan. Tidak hanya di daerah, Bawaslu RI saja sudah mingkem mereka begitu kan. Melihat dengan berita-berita yang muncul ya, kesannya tidak ditindak mereka begitu kan. Buat apa ada Bawaslu kalau tidak menindak dengan pelanggaran-pelanggaran etik yang kemudian sudah kenyataan di depan mata begitu kan. Buat apa coba ada Bawaslu? Mending bubarkan aja mereka. Toh ya buang-buang anggaran sana sini begitu kan. Seharusnya mereka yang menindak, bukan memberikan peringatan di situ begitu kan. Tapi ditindak, diberikan sanksi mereka begitu. Kalau seperti ini kan kacau begitu kan ya, dibawa ketiak penguasa mentang-mentang seperti itu. Mengapa tidak sekalian lantik aja begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Saya sebagai rakyat kecil memang keras ya. Kalau memang ini salah ya salah, kalau memang benar ya ini benar mereka ya. Kalau saya jadi orang tua siswa, saya akan protes ke guru dan pihak yang bertanggung jawab. Saya nggak mau anak saya dimanfaatkan untuk kepentingan politik kayak gitu ya. Jangan sekolah lah di situ begitu. Ya mending kalau dimanfaatkan seperti itu, pindah yang lain aja begitu kan ya. Masa lembaga-lembaga seperti itu seharusnya mendidik bagaimana ya karakter dan akhlak di situ, malah dibuat kampanye, malah ya dianggap sebagai apa ya, diambil kesempatan di situ begitu. Ya mending saja pindah ke yang lain aja. Ngapain sekolah di situ? Toh pada akhirnya kampanye sana sini dijadikan sebagai alat kok begitu kan? Kan seharusnya begitu ya pemikiran-pemikiran kita. Apalagi saya melihat orang-orang Madura sangat cerdas lah di situ begitu. Kerusakan itu nyata di saat bingkai ya dan rambu-rambu ya. Rambu-rambu sudah tidak lagi yang menjadi batasan. Ditabrak dan tidak penting bagi mereka ditaati. Mereka tidak memiliki nilai, kepantasan dan ketaatan, bahkan yang mereka pongah ya, culas dan barbar. Masihkah kita mempercayakan masa depan bangsa negeri ini? Kalau bangsanya seperti ini begitu kan, rakyatnya seperti ini ya, semua apapun dilakukan, saya kira tidak ada kemajuan bagi bangsa kita. Ya itu aja lah mereka begitu kan. Ya karena masyarakatnya di satu sudah pecah-pecah begitu, yang sana pendukung Anies, yang sana pendukung Ganjar, yang sini pendukung Prabowo, sudah dipecah mereka begitu kan. Dan inilah yang kemudian menjadi dampak ya kegagalan demokrasi. Demokrasi bisa dikatakan sebagai is violent di situ, sudah jelas mereka begitu. Tanda-tanda ya seperti itu. Ya bisa saja Indonesia menjadi dua nanti begitu kan. Kita lihat saja begitu ya, tergantung dari penguasanya di situ. Kalau kepentingan-kepentingan yang kemudian selalu dimunculkan di situ ya gimana begitu kan. Ya hati rakyat sekarang begitu. Ya seharusnya masyarakat hari ini sudah cerdas melihat situasi dan kondisi politik, bagaimana seorang penguasa ya yang selalu ambisi terus ingin jadi penguasa di situ, yang lain tidak punya kesempatan, kan rugi mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube dari Podcast Rakyat ini.